Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu kalau Tuhan dapat hadir di mana saja, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi ya dan sopan, seperti layaknya beribadah di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti kakak-kakak sekolah minggu dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, harap fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Hari ini Onti mau bercerita tentang Sodom dan Gomora. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, kita mau berdoa dulu yuk. Gimana Faith, sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata. kaki. Kok tutup kaki? Bukan dong Faith. Lipat tangan, tutup mata. Oke, kita berdoa ya. Faith ikutin ya sama kids di rumah. Oke. Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karuniamu telah menyertai kami sepanjang hari-hari kami ya Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati agar firman yang kami terima dapat bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum Onti mulai ceritanya nih, Onti mau tanya sama kids di rumah, sama Faith juga nih. Masih ingat nggak minggu lalu Onti cerita apa? Ayo. Wah, Faith inget, aku inget. Tentang apa? Coba. Yang Faith. tentang itu kan, yang Abram dan Lot itu sampai nangis-nangis. Nangis-nangis? Kenapa kok nangis-nangis? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Ayo kids, kenapa? Ayo kemarin. Kenapa? Iya benar kids. Jadi tentang Abraham dan Lot yang berpisah waktu itu. Tahu nggak? Ingat nggak kemarin Lot berpisah pergi kemana? Ke Surabaya. Bukan. Ke Korea. Wah, ketemu Kim Jong Un dong. Bukan ya kids. Jadi Lot waktu itu pergi ke Sodom. Nah hari ini Aunty mau cerita tentang Sodom dan Gomora. Gimana sih ceritanya? Yuk dengerin sama-sama ya. Jadi
Bacaannya diambil dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Nanti Kids sama Faith di rumah baca ya. Oke. Nah, sebelum itu kita mau baca sama-sama nih ayat renungannya. Ayat renungannya diambil dari Roma pasal 6 ayat 23. Kita baca sama-sama yuk. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Ialah maut. Sekali lagi ya, Roma 6 ayat 23. ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Ialah maut. Oke. Hore. Nah, kita cerita Onti lanjut ceritanya ya. Oke. Jadi suatu hari Tuhan dan kedua malaikatnya itu turun dari surga ke bumi nih dengan membawa pesan. Menemui Abraham nih mereka. Lalu Tuhan berkata kalau Tuhan mau menghukum kota Sodom dan Gomora karena di sana banyak orang yang berbuat jahat, banyak orang yang berbuat dosa di sana. Jadi Tuhan sedih, Tuhan marah. Jadi Tuhan mau menghukum kota itu nih, Faith sama Kids. Nah, setelah itu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota tersebut untuk melihat nih keadaan di kota Sodom dan Gomora. Lalu Abraham yang mendengar itu dari Tuhan bilang nih sama Tuhan, Tuhan, kalau memohon nih Abraham ke Tuhan, Tuhan, kalau di sana masih ada 50 orang yang benar, jangan dihukum ya kotanya. Iya. Nah, kenapa Fit? Nah terus Tuhan bilang nih sama Abraham, oke, kalau ada 50 orang yang benar di sana, 50 orang baik di sana, aku nggak akan menghukum kota itu. Terus Abraham ngomong lagi nih ke Tuhan, Tuhan, kalau 40 gimana? Yah, ditawar. Karena Abraham sedih juga ya, Abraham nggak mau sampai kota Sodom itu dihukum sama Tuhan. Di sana kan ada keponakannya Mas Yan. Ingat kan yang cerita minggu lalu ya? Ingat. Nah, terus Tuhan bilang, oke, kalau ada 40 orang benar di sana, aku nggak akan menghukum kota Sodom. Lalu Abraham bilang lagi, 30 deh Tuhan. Terus Tuhan bilang apa, Hayu Fit? Kira-kira? Ih, kamu kok nawar? Enggak dong ya. Tuhan bilang, oke, kalau ada 30 orang benar, orang baik di sana, aku nggak akan menghukum kota Sodom. Akhirnya sampai Abraham pun bilang, 10 deh terakhir Tuhan. Kalau ada 10 orang benar di sana, jangan dihukum ya kota Sodom gitu. Tuhan pun bilang, iya, aku nggak akan menghukum kota Sodom kalau ada 10 orang baik di sana. Hore. Nah, setelah itu kedua malaikat yang tadi Tuhan suruh untuk berangkat ke Sodom akhirnya sampai nih di kota Sodom dan Gomora tadi. Kedua malaikat itu menemui Lot, keponakannya Abraham. Nah, di sana ada berapa orang? Nah, ya di sana akhirnya kedua malaikat tersebut hanya menemui 4 orang nih yang baik nih, Faith. Ya. Siapa aja? Lot, istrinya, dan kedua anaknya. Jadi dihukum dong. Iya, karena di sana cuma ada 4 orang. Ya. Akhirnya Tuhan pun menghukum kota itu. Nah, sebentar ya. Lalu saat malaikat itu datang ke rumah Lot, sedang dijamu sama Lot, diberi hidangan, tiba-tiba semua warga Sodom mendatangi rumah Lot nih dengan marah-marah. Mereka mau membawa kedua malaikat tadi, mereka mau melakukan hal jahat bersama dua malaikat tadi. Soalnya orang-orang di kota Sodom nggak suka sama kedua malaikat itu. Nah, apa yang terjadi? Dibakar. Enggak dong ya. Akhirnya karena warga-warga Sodom tadi datang ke rumah Lot, kedua malaikat pun membuat semua orang yang datang di rumah Lot tadi buta. Tahu nggak, Faith, buta itu apa? Ayo, kita tahu nggak? Itu yang tidak bisa mendengar. Bukan dong ya. Kalau nggak bisa mendengar itu apa, kids?
Iya Buta. benar, tuli. Ya, aku salah. Apa hayo, kalau buta itu nggak bisa melihat. Jadi karena malaikat membuat warga-warga di sana nggak bisa melihat, akhirnya orang-orang yang tadi mau menangkap 2 malaikat tadi nggak jadi karena kan nggak bisa melihat mereka. Setelah itu, karena malaikat hanya menemukan 4 orang yang baik, 4 orang yang benar tadi, akhirnya malaikat Tuhan tadi membawa mereka berempat untuk keluar meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Karena Tuhan mau menghukum kota tersebut, ya kan? Karena nggak sampai 10 orang baik di sana. Jadi akhirnya mereka pun pergi nih dari kota Sodom. Mereka lari dari kota Sodom. Setelah itu, apa yang terjadi sama kota Sodom? Tuhan pun mendatangkan api, hujan belerang, hujan api ke kota Sodom dan Gomora. Tuhan menghukum kota tersebut. Tuhan mau menghancurkan kota tersebut. Jadi Tuhan mendatangkan hujan api dan belerang di sana. Gitu. Oh, kayak hujan meteor gitu ya? Enggak dong, kalau ini langsung nih dari langit itu api dan belerangnya gitu. Oh. Tapi kayak ini, kayak gunung meletus. Tahu nggak Kit sama Faith? Gunung meletus nih, keluar lahar panas kayak gitu. Tapi bukan dari gunung ya. Kalau ini langsung dari langit nih, api sama belerangnya gitu. Akhirnya semua kota itu hancur dengan api dan belerang tadi. Nah, mereka 4 orang dan 2 malaikat lagi lari kan nih. Terus kedua malaikat tuh bilang nih sama keempat orang tadi, Lot, istri dan kedua anaknya, bilang gini, kalian sudah, ayo kita lari terus jalan, gak usah menoleh ke belakang. Pokoknya gak usah noleh ke kota Sodom dan Gomora lagi deh. Gak usah lihat apa yang terjadi di sana, pokoknya kita terus lari, jalan terus aja gitu. Lalu apa yang terjadi? Istri Lot istri Lot akhirnya menoleh ke belakang. Wah, tidak mendengarkan apa yang berarti nggak dikatakan. patuh dong, nggak Iya, taat. istri Lot nggak taat sama apa yang diperintahkan sama Tuhan. Jadi istri Lot pun menoleh ke arah ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Nah, tuh jadi Kit sama Fit harus patuh ya Iya. sama apa yang Tuhan bilang. Terus, nah setelah itu sudah selesai ceritanya. Kids. Akhirnya Sodom dan Gomora pun dihukum sama Tuhan dan sudah jadi hancur, sudah jadi tanah debu udah gitu karena hujan api tadi. Nah, Fit, Kit, sekarang Aunty mau tanya nih, pesan dari cerita tadi itu apa sih? Aku tahu. Apa Fit, coba? Harus taat ya. Iya benar. Terus apa lagi? Terus apa ya? Jangan lupa ke Korea. Jangan lupa ke Korea. Ke Korea Aunty juga mau ikut ya, Kids. Terus apa? Hayo. Jadi pesan dari cerita tadi itu kita harus berbuat baik, kita harus melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Hal-hal yang berkenan di mata Tuhan itu apa? Misalnya, jangan berbohong, nggak boleh mencuri, terus saling mengasihi kayak gitu-gitu ya. Jangan kayak kota Sodom dan Gomora yang nggak taat sama Tuhan. Jangan juga jadi seperti istri Lot tadi yang dibilang nggak boleh menoleh ke belakang, tapi istri Lot menoleh ke belakang. Itu nggak boleh ya kids. Terus kita harus dengar-dengaran sama Tuhan bilang. Terus nggak hanya Tuhan, kalau papa mama nih nyuruh kids sama Faith di rumah harus didengerin ya, nggak boleh membantah. Terus kalau misalkan kids di rumah atau Faith sudah berbuat dosa, berbuat salah, harus segera minta ampun sama Tuhan. Benar, minta ampun sama Tuhan, minta maaf. Tuhan pasti dia memaafkan. Tapi nggak boleh ya, kalau sudah tahu nggak boleh nih melakukan kesalahan, nggak boleh berbohong, kalian tetap berbohong, nggak boleh ya. Nanti Tuhan sedih. Nanti kalau dihukum kayak kota Sodom dan Gomora gimana? Ayo, nggak mau kan? Oke. Terus jangan ikut-ikut teman. Kalau misalkan nih temennya Faith
nyontek. Fit ikut-ikutan nyontek nggak? Hayo. Ikutlah. Ya jangan dong, nggak boleh ya kids, nggak boleh boleh ya. ditiru ya apa yang dilakuin sama Fit ini, nggak boleh nih jelek. Masa kalau nyontek ikut nyontek, nggak boleh ya. Jadi harus belajar. Kalau sekarang lagi belajar di rumah nih kan sekarang karena corona jadi semuanya masih belum bisa sekolah kayak biasanya, belajar di rumah online. Walaupun online, kalau misalkan ulangan nggak boleh ya nyontek buka buku gitu, nggak boleh ya. Ayo Fit kayak gitu pasti kan? Enggak, Fit kalau ulangan sambil makan McD. McD. Iya dong. Waduh, buat auntie aja McD. Enggak mau. Makan coklat jangan-jangan kamu ya. Enggak, aku suka kentang McD. Kentang McD. Iya dong. Auntie juga suka Fit. Depan bawa ya Fit ya. Oke, aku dibawain Omri. Hore. Oke, sampai sini ceritanya. Selesai. Hore. Nah, oke. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, Onti mau kasih lihat nih craftnya yang minggu ini kayak gini. Kayak gini ya, apa Faith Kids di rumah bisa bikin craft yang kayak gini. Downloadnya di mana? Ayo. Di Apple Store. Apple Store. Apple itu yang Itu kan anggur. bukan ya. Di mana? Ayo, Kids. Coba tebak Kids. Apa? Di warung coklat. Bukan dong, itu kan Faith. Bukan ya, di deskripsi box di bawah. Oke. Oke. Jangan lupa nanti minta tolong papa sama mama bikin craft kayak gini. Terus kalau kids di rumah yang sudah bikin kayak gini mau nunjukin nih ke Faith, ke Auntie, bisa ya unggah fotonya, terus kalian kirim ke Instagramnya Faith nih. Instagramnya Faith di mana? Di Gereja Orang Beriman Surabaya. Kampus Surabaya. Kampus Surabaya. Oke. Benar, nanti Faith juga ya. Oke. Nanti Faith kasih lihat juga di situ ya. Jangan lupa loh. Siap, Onti. Oke, Onti sudah selesai ceritanya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu yuk. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.